Anime diawali dengan scenes Ayumi yang sedang menonton televisi. Ketika Ayumi akan tidur, dia bertemu Kit yang sedang dikejar oleh kepolisian. Keesokan harinya, Ayumi menceritakan kejadian semalam yang dia alami kepada tim detektif cilik. Dan movie ketiga Conan dimulai. Film diawali rapat para polisi di markas pusat yang membahas tentang pesan terbaru Kit. Pesan tersebut berisi, dari senja Leo, melewati fajar Virgo. Ketika kedua tangan pada wajah jam menunjukkan simbol ke-12. Aku akan mengambil telur kenangan dari kamar langit yang bersinar. Kode tersebut kemudian diinterpretasikan oleh Inspektur Nakamori. Inspektur Nakamori berkesimpulan bahwa paragraf pertama merujuk pada waktu antara tanggal 22 Agustus hingga tanggal 23 Agustus. Paragraf kedua merujuk pada waktu, namun masih belum terpecahkan. Kemudian paragraf terakhir merujuk kepada target dan tempat Kit beraksi, yakni di Benteng Osaka. Dia akan mencuri telur Kekaisaran Paskah yang dimiliki oleh perusahaan Suzuki. Dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengundang Mori untuk membantu. Melalui pidato Inspektur Nakamori, para polisi bersemangat untuk menangkap Kit. Singkat cerita, Mori mengajak Ran dan Conan menuju Benteng Osaka. Di Osaka mereka disambut oleh Sonoko dan Nishino Masato. Sesampainya di Benteng Osaka yang telah dijaga ketat polisi, mereka bertemu dengan Heiji dan Kazuha yang juga ingin membantu menangkap Kit. Setelah itu mereka masuk dan bertemu dengan Direktur Suzuki yang merupakan ayah Sonoko. Di sana Mori dan yang lainnya dikenalkan kepada 1. Perwakilan dari Kedutaan Rusia untuk Barang Antik, Sergei Ovsinikov. 2. Dealer seni, Inui Souchi. 3. Peneliti dinasti Romanov, Hoshi Seiran. 4. Wartawan bebas, Sagawa Ryu. Untuk suatu alasan tertentu, keempat orang tersebut juga menginginkan telur kenangan untuk diri mereka sendiri. Setelah itu mereka berempat pamit, di saat bersamaan Nishino membawa telur Kekaisaran Paskah. Telur tersebut merupakan peninggalan dari Kaisar Rusia yakni Kaisar Nikolai II. Di saat mereka berdiskusi tentang telur, Inspektur Nakamori datang melaporkan kondisi penjagaan. Saat Inspektur Nakamori menyinggung kode kedua dari Kit yang berisi, ketika kedua tangan pada wajah jam menunjukkan simbol ke-12. Mori kemudian berkesimpulan bahwa simbol ke-12 merupakan huruf ke-12 dari alfabet yakni huruf L yang berarti pencurian akan terjadi jam 3 dini hari. Untuk menunggu waktu pencurian jam 3 dini hari, Ran, Sonoko, Kazuha, Conan dan Heiji pergi ke kuil. Ran mendapatkan ramalan bahwa dia akan bertemu dengan cintanya sekali lagi. Sedangkan Conan mendapatkan ramalan, kemalangan datang, rahasia akan terbongkar. Ketika Conan dan Heiji kembali, Conan menyadari bahwa paragraf kedua tidak merujuk pada jam 3 melainkan jam 7:20. Sedangkan Hattori menyadari bahwa tempat pencurian bukan di Benteng Osaka melainkan di Menara Sultan. Kit kemudian menyalakan kembang api di sekitar Benteng Osaka untuk menarik perhatian kepolisian. Lalu dia memadamkan lampu kota untuk mengetahui lokasi telur disimpan. Di saat itu Conan bersama Hattori langsung mengejar Kit. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun tiba-tiba Kit ditembak oleh seseorang, dan Conan berhasil menemukan telur Kekaisaran Paskah yang terjatuh dan merpati Kit yang terluka. Keesokan harinya, untuk memastikan telurnya baik-baik saja, perusahaan Suzuki membawanya kembali ke Tokyo menggunakan kapal pesiar mewah. Di dalam kapal pesiar selain ada Conan, Ran, Sonoko, Mori,
ayah Sonoko, Sergei dan 3 orang lainnya yang mengincar telur. Kita diperkenalkan dengan Kosaka Natsumi, seseorang yang memiliki cetak biru telur warisan kakek buyutnya. Setelah melihat sketsa itu, Conan berkesimpulan bahwa terdapat 2 telur. Dia kemudian menemukan bahwa kaca di bawah telur terdapat gambar kastil Yokosuka. Mori kemudian berkesimpulan bahwa kakek buyut Kosaka yang membuat telur, dan telurnya berjumlah 2 biji. Ketika Kosaka mengundang Mori untuk datang ke kastil, Sergei dan 3 orang lainnya juga ingin ikut. Singkat cerita, ketika sedang bersantai di dalam kapal, Ran, Sonoko, Conan, Kosaka, dan Seiran mengobrol santai. Conan kemudian berkata bahwa ulang tahunnya di antara tanggal ulang tahun Kosaka dan Seiran yakni tanggal 4 Mei. Mendengar itu, Ran langsung curiga apakah Conan adalah Shinichi. Malam harinya, Nishino melaporkan kepada Mori bahwa Sagawa sang reporter bebas telah terbunuh di kamarnya. Sagawa terbunuh karena tembakan di mata kanannya dan diperkirakan sudah meninggal 30 menit yang lalu, dan kalung yang dipakainya hilang. Saat itu, Mori meminta ayah Sonoko untuk memanggil polisi. Menggunakan helikopter, Inspektur Megurai bersama Shiratori, Takagi dan tim Inafis. Mori menyampaikan deduksinya, bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pencurian kalung cincin. Namun kesimpulan itu dibantah Conan, jika memang niat membunuh untuk mencuri, kenapa kamar korban harus diacak-acak pelaku. Saat itu, tim Inafis menemukan ballpoint milik Nishino di kamar Sagawa. Karena temuan itu, Nishino menjadi tersangka kasus pembunuhan. Menyadari ada yang aneh pada kasus, Conan memutuskan untuk menelpon Profesor Agasa untuk mencari penjahat yang suka menembak mata kanan korbannya. Setelah 10 menit menunggu, Profesor Agasa menyampaikan bahwa pembunuh yang suka menembak mata kanan korbannya dikenal dengan nama Scorpion. Di tempat lain, Inspektur Megurai dan yang lainnya menemukan kalung milik Sagawa di kamar Nishino yang memperkuat dugaan bahwa pelaku pembunuhan Sagawa adalah Nishino. Namun Conan menentang kesimpulan itu, karena Nishino memiliki alergi terhadap bulu. Tidak mungkin bagi Nishino menjadi pelaku pembunuhan di TKP yang dipenuhi bulu. Conan pun kemudian menjelaskan deduksinya bahwa pelaku pembunuhan Sagawa dan penembakan Kid adalah Scorpion, karena keduanya ditembak di mata kanan mereka. Mendengar deduksi Conan, Ran pun semakin curiga bahwa Conan adalah Shinichi. Sedangkan Conan curiga bahwa rahasianya mungkin diketahui oleh Shiratori. Melalui bantuan Conan, Mori kemudian berhasil menyimpulkan kejadian pembunuhan yakni 1. Sagawa ingin membuat Nishino dituduh mencuri cincinnya. Untuk itu ketika Nishino mandi, Sagawa meletakkan cincinnya di kamar Nishino lalu mengambil ballpoint. 2. Ketika Sagawa kembali ke kamarnya, Sagawa dibunuh oleh Scorpion. Mori meyakini motif pembunuhan karena Sagawa merekam sesuatu yang dapat mengungkap identitas Scorpion. Karena kejadian ini, diketahui bahwa Scorpion sedang mengincar telur kenangan. Maka dari itu Shiratori memutuskan untuk bergabung ke kastil Yokosuka bersama yang lain. Keesokan harinya, setibanya di Tokyo, Conan dan yang lainnya pergi ke kastil Yokosuka. Di tempat lain, tim detektif cilik mengetahui bahwa Ai dan Profesor Agasa akan ke tempat Conan, mereka langsung menyelinap ke mobil Profesor. Setibanya di kastil, Profesor langsung memberikan kacamata baru kepada Conan. Karena tidak diperbolehkan masuk, tim detektif cilik memilih untuk mencari harta karun di luar kastil. Sedangkan Conan dan rombongannya masuk ke kastil. Di tengah berkeliling, Inui izin ke toilet namun ternyata dia berniat mencuri harta karun di kastil. Ketika akan mengambil harta karun di brankas, Inui terperangkap jebakan otomatis. Setelah itu, Inui hanya dibekali senter oleh Shiratori. Setelah itu mereka ke ruangan kerja kakek buyut Kosaka. Di sana mereka menemukan foto Rasputin. Rasputin dikenal sebagai biarawan gila dinasti Romanov. Di saat Mori menyalakan rokok di ruangan tersebut, Conan melihat asap rokok Mori tertiup angin dari bawah.
Conan pun menemukan pintu rahasia ke bawah tanah dengan alfabet Rusia. Setelah beberapa percobaan, pintu berhasil dibuka dengan kode penyihir terakhir dari akhir abad yang dibahasa Rusiakan. Setelah itu mereka menyusuri jalan bawah tanah. Di tempat lain, tim detektif cilik sedang mencari harta karun di luar kastil. Tidak sengaja terjatuh ke bawah tanah karena profesor menekan mekanisme. Tim detektif cilik pun memutuskan melanjutkan pencarian, sedangkan profesor memutuskan untuk mencari tali untuk menyelamatkan mereka. Scene kembali ke Conan dan yang lainnya. Conan ditemani Shiratori yang mendengar suara memutuskan memeriksa sisi lain goa. Sedangkan Inui terbunuh karena memergoki Scorpion memegang pistol. Ternyata sumber suara yang didengar Conan adalah tim detektif cilik. Mereka pun bergabung dengan Conan dan yang lainnya menyusuri ruangan bawah tanah. Sempat menemui jalan buntu, dengan petunjuk Conan, mereka berhasil mengaktifkan mekanisme pintu rahasia. Setelah itu mereka menemukan ruang rahasia dengan peti mayat di dalamnya. Ketika peti mayat berhasil dibuka dengan kunci milik Kosaka, di sana terdapat telur kedua yang dicari. Ketika telur kedua dibuka, ternyata isinya kosong. Dengan petunjuk dari Ayumi mereka mengetahui bahwa fungsi telur kedua sebagai wadah untuk telur pertama. Shiratori yang mengaku bahwa dia telah meminjam telur pertama dari perusahaan Suzuki, mengeluarkan telur pertama dari tasnya. Setelah digabungkan dengan telur pertama dan disinari cahaya dari bawah, setelah itu, Conan menyadari sesuatu dan menyelamatkan Mori dan Ran dari tembakan Scorpion. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Scorpion kemudian memilih untuk membakar seluruh kastil. Scorpion ternyata Seiran. Melalui deduksinya, Conan menyimpulkan bahwa Seiran merupakan keturunan dari Rasputin. Karena itu setiap pembunuhan yang dilakukan Seiran selalu mengincar mata kanan. Conan melanjutkan deduksinya, Seiran membunuh Sagawa karena sempat merekam foto Rasputin di kamar Seiran. Seiran membunuh Inui kemudian mencoba membunuh Mori dan Ran karena mereka berbicara buruk tentang Rasputin. Saat Conan akan ditembak oleh Seiran, ternyata kacamata Conan terbuat dari kaca anti peluru. Dibantu oleh tembakan kartu kit, Conan berhasil melumpuhkan Seiran. Seiran pun diamankan oleh Shiratori, dan mereka pun keluar dari kastil yang sedang terbakar. Di tempat lain, Mori dan yang lainnya berhasil keluar dari ruang bawah tanah melalui pintu masuk tim detektif cilik sebelumnya. Sesampainya di luar, Conan telah menunggu mereka. Conan kemudian menjelaskan semuanya termasuk tentang Seira yang sebenarnya Scorpion. Di akhir anime, Ran kemudian bertanya, apakah Conan sebenarnya Shinichi? Saat Conan akan mengakuinya, tiba-tiba Kit yang menyamar sebagai Shinichi datang. Melihat pakaian Shinichi basah, Ran langsung mencarikan pakaian pengganti. Sedangkan Conan dan Kit membahas semua misteri yang ada, termasuk fakta bahwa nenek Kosaka merupakan anak kaisar Rusia. Dan film pun tamat.